Shalom, salam sades, salam hari Selasa. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Eh, Hari ini kita bahas market ya, yang dimana pada banyak yang nunggu CPI. Hari ini ada CPI ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu market cap-nya. Hari ini saya buat video market cap di 1 triliun ya. Volume 55,8 billion. BTC dominance rada menguat di 41,9. BTC di 21.735. Ya, di penutupan lah hari ini tadi daily-nya juga nutup di 217 sekian, hampir 218 sih. Kurang berapa dolar aja dan nutup di 217 ya. ETH di 1.500 sekarang. BNB 291,77, XRP 3, BUSD nggak sampai $1 ya, 99,96. Kita juga bahas sedikit ya stable coin. Jadi sebelum ininya kita masuk ke stablecoin dulu yang SEC target ya. Jadi kita bahas juga rumornya USDC juga di target ya. Saya rasa gini, kalau pendapat saya ya, USDC ini mah cuma sandiwara doang. Di belakangnya sih orang-orang ini yang main kan. Pokoknya siapa yang hopengnya SEC ya nggak ini. Ya ketahuannya gini, ya kan. Lihat Coinbase atau apa pura-pura nge-tweet nanti, oh ada kabar gini ada. Tapi dia sampai hari ini nggak disentuh gitu, ya kan? Paling nanti layangan surat peringatan. Jadi kalau yang mau dia sikat kayak kemarin itu Kraken ya, nggak ngomong, nggak ada peringatan ABC, langsung bawa tim ya kan, sama enforcement SEC-nya ya dengan NYDFS sama US OCC. Itu langsung turun lapangan mereka ini, ya kan? Wah, di situ langsung sikat ketahuan gitu. Jadi kalau yang USDC rumah saya rasa cuma permainan. Tapi intinya kalau lihat gerakannya sekarang ini yang kalau kebaca memang hindari dulu BUSD lah ya. Tapi kalau untuk karena target dia Binance gitu ya. Walaupun dia bilang Paxos, ya Binance stablecoin-nya kan dari Paxos, bukan produk dia gitu ya kan. Ya udah dia hitung juga. Jadi ya itu. Tapi kalau untuk USDC saya rasa sebenarnya masih aman gitu ya. Mungkin setelah justru kalau ini habis BUSD, next targetnya saya rasa USDT itu Tether gitu. Karena kalau kita lihat dari permainannya udah ketahuan, ya kan? Coinbase kasih zero fee yang mau swap USDT ke USDC gitu, ya kan? Karena kita tahu ini Coinbase itu investornya cycle itu di belakangnya siapa? Ya kita udah tahu lah si BlackRock, ya kan? Timnya siapa lagi? Goldman Sachs, ya kan? Goldman Sachs. Si Gary Gensler ini bekas pegawai Goldman Sachs gitu, ya kan? Jadi itu grup-grup mereka cuma sandiwara. Jadi saya rasa kalau untuk ini, kalau rumor USDC masih aman lah. Kalian nggak usah terlalu takut, banyak FAD itu cuma sandiwara biar nggak kelihatan kalau mereka itu dalangnya di belakang gitu. Ya, boleh kita, saya rasa kalau menurut saya begitu. Kalau istilahnya dia nggak sentil dikit gitu kan ketahuan sekali. Kok semua disentil, yang USDC nggak disentil, berarti udah tahu nih di belakang biar nggak kelihatan sekali, istilahnya ini ditertibkan. Memang udah kita tahu dari tahun kemarin kan saya bilang, justru saya agak hati-hati regulasi beberapa hal yang udah yang kita wanti-wanti itu stable coin. Karena itu mengganggu sekali pemerintah gitu. Bukan hanya US gitu ya. Di negara-negara lain juga terganggu stable coin itu nanti. Andai kata mereka udah keluarkan CBDC-nya gitu kan. Tapi justru kan rumor dari tahun-tahun kemarin udah sebenarnya udah dicurigai Amerika stablecoin-nya nanti ya USDC itu sebenarnya kemungkinan gitu. Malah ada yang waktu tahun-tahun kemarin ada yang ini udah kasih nama USDC itu artinya apa? U
United, S-nya state kan, United States, D-nya apa? Digital, ya kan? C-nya, C-nya apa? Currency. Berarti United States Digital Currency, USDC. Itu kata mereka udah planning itu nama-namanya gitu, ya kan? Bisa aja gitu. Dan kalau kita ingat balik tahun 2020 kemarin itu, waktu Fed ngomong soal ada ditanya gimana planning USDC gitu, waktu tahun 2020 awal-awal itu ya, kalau nggak salah Januari atau apa gitu ya, itu dia ada sempat bilang bisa aja USDC kita pakai perusahaan swasta yang lakukan gitu. Nah ini, jadi kalau kita lihat skenario-nya kan cycle perusahaan swasta gitu. Bisa aja, ini masih kita tebak-tebak juga. Tapi kalau kita runut urutan kejadian dengan apa yang mereka sampaikan, bisa aja gitu. Saya yakin USDC akan dipakai mereka gitu. Ya, jadi cuma kita masih harus wanti-wanti. Makanya saya bilang, tahun ini yang agak saya ragu, agak ini masih nggak jelas gitu banyak hal, kita samar-samar gitu. Jadi lebih baik hati-hati, sabar gitu, tunggu momen. Karena selain ini sekarang SEC mau tertipkan gitu ya, stable coin ini itu. Terus nanti altcoin lagi, yang mana kita nggak tahu gitu. Regulasi kapan godok, kapan keluarnya kita juga belum ada satu kepastian kongresnya gimana. Ya kan? Jadi masih banyak hal gitu yang secara ekonomi politik juga banyak manipulasi data yang nanti ada efeknya juga gitu ya. Itu nanti kita inilah. Jadi kalau soal stable coin BUSD memang hindari dulu karena kelihatan sekali yang mereka incar Binance dulu, sama istilahnya konsolnya gitu ya, ditarget dulu ya kan. Paxos, BUSD gitu kan, itu mereka ini intinya sebenarnya yang dia mau target si Binance gitu. Nah next kemungkinan Tether gitu ya, kemungkinan. Jadi kalau sempat misalnya Tether di ban di US, ya tetap bisa survive USDT, bisa aja dia main di luar gitu ya, mungkin sebatas ban di, kita belum tahu lah gimana ke depan. Jadi saya juga nggak berani sembarangan nebak gitu, nggak boleh, lebih baik tunggu gitu kan. Cuma kalau kita lihat targetnya agak-agak udah jelas gitu penertibannya ya kan. Nah terus hari ini yang kita lihat lagi yang ditunggu market CPI ya kan. Tapi hari ini saya rasa nggak tahu, ini saya dapat berita ya, sebenarnya udah bedakin juga CPI ini, katanya tanggal 10 kemarin against BLS dia permak lagi, revisi lagi ini data CPI-nya. Sebenarnya menurut orang yang saya dapat berita itu sebenarnya inflasi masih naik gitu. Cuma mereka setel turun. Yang paling banyak mereka setel turun justru Desember. Maka kemarin itu pas Januari diumumkan yang drop banyak, terus market itu udah setelan mereka di Desember. Kenapa? Mungkin akhir tahun juga mereka harus ini kejar targetnya atau apa kita. Jadi kalau ini sekarang saya lihat mungkin nggak banyak setel, cuma diturunin satu poin gitu ya. Jadi saya rasa hari ini bisa aja ikut forecast gitu ya CPI ya, dimana dia kalau kita lihat ini forecastnya core CPI-nya month over month sama dia, bulan kemarin 0,4, ini dia 0,4, berarti tidak ada kenaikan. Kalau core CPI yes over yes-nya penurunan dikit dari bulan kemarin 5,7, ini taksirannya 5,5, turun 2 gitu ya. Terus CPI-nya juga kisaran untuk yes of yes-nya juga turun dari 6,4 bulan kemarin, ini 6,2 gitu. Ya kan? Kalau dia punya CPI
month of month-nya agak naik dikit 0,1 dia jadi 0,5 gitu ya. Jadi hari ini kalau saya rasa sih keluar CPI juga nggak gimana, mungkin market juga sideways, hijau-hijau tipis atau merah-merah tipis saya rasa. Justru ya agak lihat sedikit market agak berubah, mungkin agak malamnya ya, jam 11 sama jam 2 gitu itu FOMC member speaking si Harker sama Will. Harker saya kurang tahu. Tapi kalau William nanti jam 2 itu speak, William itu masih agak sedikit hawkish ya tahu ya. Ya nggak tahu lah, kita lihat juga setelah Selasa ini CPI, Kamis nanti juga ada PPI, ya kan? Itu salah satu. Tapi overall ya, gini, kondisi saat ini kita nggak bisa lihat yang short gitu. Pelaku pasar sementara juga walaupun next bulan Maret kenaikan suku bunga. Mungkin di situ-situ mungkin agak lebih market gejolak mungkin ya. Kalau lihat dari data ini udah di setel, banyak orang lihat. Juga ini nanti mau dia setel, mau dia tekan kemana, kelihatan ini market akan meletus juga nanti. Kapan kita nggak tahu ya. Cuma kalau menurut hitungan, andai kata dari terakhir dia setel yang banyak dia ini di bulan Desember, hitungannya bisa efek 6 bulan ke depan, ya mungkin ya di Mei, Juni, Juli gitu, kita nggak tahu lah di kisaran itu mungkin agak hati-hati ada hal-hal terjadi, entah itu tiba-tiba anjlok, entah itu apa terjadi, baru dia stop, dia pivot, dia suntik, nggak tahu, rada ini tapi akan ada efek gitu, yang kita harus hati-hati gitu ya, karena ini pemalsuan data gitu udah istilahnya di tangan Biden ini yang acak kadut ini saya nak brod dia gitu ya. Jadi Federal Reserve sama pemerintahnya juga data-data nggak jelas nih mereka ini ya, banyak hal dari opening job juga gitu ya, unemployment rate semua di setel, padahal sebenarnya inflasinya masih naik tinggi gitu ya. Jadi akhirnya yang dia begitukan supaya ini intinya dia masih mau naikkan rate. Federal targetnya masih mau naikkan rate, yang artinya nanti perusahaan-perusahaan besar akan tertekan yang mungkin yang akan kolaps gitu. Ya, market akan berdarah lagi gitu ke depannya. Mungkin dia targetnya ya seperti dari akhir tahun kemarin saya udah ngomong lah kan, mau dia tekan gimana, mau dia manipulasi, saya rasa paling banter dia sampai 5 dia mau tekan, dia mau manipulasi data bagaimana sampai bisa ketekan 5%, itu market udah hancur, udah ini kan. Itu pasti saat itu dia udah pivot, habis pivot mungkin dia akan QE lagi. Tapi kapan ya kita lihat lah, entah di kuartal 3 nanti, who knows gitu. Yang penting game ini game sabar, hati-hati. Jangan kena wipe out gitu ya, tiba-tiba market anjlok, buang atau apa, kita nggak tahu gitu ya. Cuma ya itu kondisi begini ya, baca harus pergerakan lah kalau buat saya sih ya kan. Jadi hari ini kalau CPI saya feeling sendiri mungkin market nggak akan gimana volatile sih. Kalau udah lihat ininya, volatile itu kemarin kalau ketahuan menurut informasi yang saya dapat, yang banyak dia setel dia turunin itu di Desember. Kan Desember hasilnya kan Januari gitu. Nah yang Januari ini kan Februari ini diumumkan. Kayaknya sedikit setelan kecil. Setelannya pun kemarin tanggal 10 gitu, disetel lagi. Selisih 1 poin sih gitu. Misalnya masih inflasinya month over month-nya masih dari data ini naik 1%, justru diturunin minus 1% gitu. Itu yang saya dengar sih, yang saya dapat informasi. Jadi kemungkinan hari ini sesuai forecast. Nah, sesuai forecast mungkin ya market sideways gitu. Ya. Sideways ya hijau tipis, atau nah yang agak ini mungkin market agak ini nanti mereka lihat lagi si orang FOMC, member MOFC speaking ya, jam 2 malam, mungkin itu agak mungkin ada gimana market, ya lihatlah. Saya rasa nggak tahu gimana
Nah, selanjutnya untuk emas, ada yang tanya tadi, kok tolong bahas emas hari ini. Emas tadi malam koreksi 12 dolaran, nutup di 18.53 ya. 18.53 berarti dia jebol dari supportnya di 18.61 gitu. Ya kita lihatlah malam ini gimana ininya. Mungkin hijau-hijau tipis juga. Kalau dia sideways gitu, mungkin emas hari ini hijau-hijau tipis. Tapi kalau misalnya ada yang tidak sesuai, kalau misalnya pengumuman ini justru inflasinya naik lagi gitu, ya market akan buang, ya kan? Andai kata data inflasinya naik, market merah, ya emas mungkin ini di next supportnya di 18.45 gitu, ya. Itu targetnya saya lihat emas gitu. Tapi kalau hari ini saya rasa mungkin hijau tipis sih. Kalau saya lihat ini marketnya ini kemungkinan data CPI ini sesuai forecast sideways. Saya perkirakan sideways-nya antara hijau-hijau tipis atau merah-merah tipis gitu ya. Nggak banyak ya, koreksi tipis atau naik dikit juga hijaunya gitu ya. Emas juga gitu saya rasa. Tapi karena udah jebol di range 1861 mungkin ya main di situ. Tapi nanti andai kata merah masih aja rawan dia titik supportnya di 1845. Dia udah jebol dari 1861 gitu. Ya. Jadi itu yang siap untuk ini emas yang saya bisa sampaikan market hari ini. Ya kita lihatlah nanti gimana kita lihat ininya hari ini saya rasa itu sesuai forecast kayaknya CPI-nya ya, nggak banyak, mungkin nggak volatile sih. Saya rasa malam ini CPI-nya nggak volatile, nggak kejadian seperti bulan kemarin. Bisa volatile mungkin andai kata member ini si William, entah dia hawkish atau apa ya kan, dia takut di market Fed akan naikkan lagi interest rate begini, nggak tahu lah, kita lihat lah. Atau cuma flat dia ngomong, kalau dia flat aja si Harker sama si William, kalau flat aja ngomongnya ya mungkin hijau tipis hari ini market gitu. Oke, jadi begitu aja video hari ini yang bisa saya sampaikan. Salam Syario dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.